Pada slide pertama, kita membahas tentang the changing social contract, yaitu perubahan mendasar dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan. Dulu, hubungan kerja sangat berfokus pada job security atau jaminan kerja jangka panjang. Karyawan cenderung bekerja dalam satu perusahaan untuk waktu yang lama, bahkan sampai pensiun. Dan sebagai gantinya, perusahaan bertanggung jawab atas perkembangan karir karyawan. Namun, kondisi tersebut sudah berubah. Saat ini, karyawan tuh dituntut untuk terus mengembangkan skill dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, kita juga melihat meningkatnya flexibility dan mobility dalam karir. Banyak orang tidak lagi bekerja di satu perusahaan saja, tetapi berpindah-pindah atau bahkan bekerja sebagai freelancer atau kontrak. Organisasi tidak lagi cukup hanya memberikan stabilitas, tetapi harus mampu menyediakan peluang pembelajaran dan pengembangan. Di sisi lain, individu harus proaktif meningkatkan kompetensi agar tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana organisasi menemukan orang yang tepat dan mengembangkan talenta. Langkah pertama adalah human resource planning. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis kebutuhan tenaga kerja, berapa banyak orang yang dibutuhkan, dan dengan kualifikasi seperti apa. Kemudian masuk ke tahap rekrutmen. Di sini perusahaan mulai mencari kandidat. Setelah itu ada tahap selection. Pada tahap ini, perusahaan menilai kandidat melalui berbagai metode seperti tes atau wawancara. Selanjutnya adalah training and development. Setelah karyawan diterima, mereka diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan membantu mereka beradaptasi dengan pekerjaan. Tahap berikutnya adalah performance management. Di sini kinerja karyawan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Terakhir adalah talent retention. Perusahaan perlu memastikan karyawan tetap bertahan. Dari keseluruhan proses ini, kita bisa melihat bahwa kunci keberhasilan organisasi terletak pada bagaimana mereka mengelola human capital. Bukan hanya menemukan orang yang tepat, tetapi juga memastikan mereka berkembang dan tetap berkontribusi dalam jangka waktu yang panjang. Maintaining an effective workforce merupakan proses menjaga keberlangsungan kualitas tenaga kerja setelah tahap rekrutmen dan pengembangan karyawan. Fokus utamanya adalah untuk memastikan karyawan tetap produktif, loyal kepada perusahaan, dan selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini mencakup pengelolaan kompensasi, pemberian tunjangan, penyesuaian jumlah tenaga kerja, serta pengelolaan keluar masuknya karyawan atau turnover. Apabila efisiensi karyawan bertemu dengan produktivitas kinerja yang baik, maka hal itu akan membawa profitabilitas yang positif untuk perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai maintaining an effective workforce, kita dapat melakukan beberapa cara dan juga tahapan. Di antaranya, yang pertama ada kompensasi atau compensation. Yang kedua ada wage and salary system, yakni sistem upah atau pemberian gaji. Selanjutnya ada compensation equity, yaitu keadilan dalam kompensasi yang sangat penting untuk menjaga motivasi dan moral karyawan. Hal ini mencakup dua hal. Yang pertama, yakni keadilan internal, di mana melalui evaluasi, dan yang kedua, bersangkutan dengan keadilan eksternal, yakni terdapatnya perbandingan standar industri secara nasional ataupun global. Selanjutnya ada pay for performance and benefit atau tunjangan, kompensasi dengan kinerja individu maupun tim yang diberikan berupa bonus, insentif, dan pembagian keuntungan. Selanjutnya ada right sizing atau proses penyesuaian jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya agar menjaga kebutuhan sumber daya manusia dan juga sumber daya yang dimiliki perusahaan berjalan efektif dan seimbang untuk meningkatkan daya saing dan juga kompetensi dalam karyawan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada termination atau proses berakhirnya hubungan kerja baik secara sukarela maupun tidak. Dan yang terakhir ada exit interview atau melakukan wawancara kepada karyawan yang mengajukan resign atau mengundurkan diri. Tujuan dari exit interview untuk mengetahui alasan karyawan meninggalkan organisasi, di mana informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen sumber daya manusia tepatnya untuk mengidentifikasi masalah internal yang sedang terjadi dan menurunkan tingkat turnover karyawan. Diversity in workplace atau keberagaman di lingkungan kerja. Diversity itu berarti adanya perbedaan karakteristik tiap individu di dalam organisasi. Contohnya gender,
usia, ras, latar belakang budaya, pendidikan, dan seterusnya, yang akhirnya membuat lingkungan kerja jadi lebih beragam dan dinamis. Oke, selanjutnya adalah managing diversity. Nah, managing diversity ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, nyaman, dan inklusif untuk semua karyawan. Dilakukan supaya setiap individu dapat mengembangkan potensi mereka dan mengasih kontribusi terbaiknya untuk organisasi. Dalam penerapannya, keberagaman di tempat kerja akan menimbulkan beberapa masalah. Contohnya, prejudice, discrimination, atau stereotypes. Karena itu, organisasi perlu melakukan beberapa langkah, seperti mengadakan pelatihan diversity, membuat kebijakan anti-diskriminan, membangun komunikasi yang terbuka, dan menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif, agar semua karyawan merasa dihargai dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu bias personal. Bias seringkali berakar dari prasangka, yaitu kecenderungan untuk memandang individu yang berbeda secara negatif. Hal ini terjadi ketika seseorang bertindak berdasarkan sikap prasangka tersebut terhadap targetnya. Dampaknya ini sangat fatal bagi organisasi, mulai dari ketidakcocokan antara personel dan pekerjaan atau person-job mismatch, hingga rusaknya hubungan kerja yang merupakan penyebab utama dari kegagalan seorang manajer. Terdapat 4 faktor yang membentuk bias pada diri seseorang. Pertama, kecenderungan stereotipe. Menetapkan label tertentu pada kelompok, misalnya menganggap pekerja senior lebih lambat dan menghubungkan generalisasi tersebut kepada individunya secara langsung. Kedua, etnosentrisme. Kecenderungan alami untuk menganggap budaya sendiri jauh lebih unggul dan meremehkan nilai-nilai budaya lain. Ketiga, bias gender dan otoritas. Sikap implisit yang menghubungkan laki-laki dengan peran otoritas yang lebih tinggi dan perempuan dengan peran otoritas yang lebih rendah. Keempat, efek halo atau the halo effect. Kondisi ketika persepsi seseorang terhadap individu lain hanya didasarkan pada satu karakteristik atau kesan umumnya saja. Selanjutnya, kita akan membahas hambatan-hambatan spesifik yang sering dihadapi oleh perempuan. Pertama, the glass ceiling. Hambatan yang tidak terlihat yang membatasi mobilitas perempuan untuk naik ke jenjang manajemen yang lebih tinggi. Kedua, bamboo ceiling. Hambatan serupa yang secara spesifikan berdampak pada warga keturunan Asia Amerika dalam mencapai posisi manajemen senior. Tiga, up trend. Fenomena di mana perempuan memilih untuk meninggalkan dunia kerja atau beralih ke posisi yang lebih rendah demi mencapai keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance, atau itu dikarenakan mereka frustasi di tempat kerjanya. Selanjutnya, the queen bee syndrome. Fenomena di mana seorang manajer perempuan posisi tinggi justru dianggap kurang mendukung dan bersikap kompetitif terhadap bawahan perempuan lainnya. Nah, secara sistemik ada 4 isu besar yang mempengaruhi perempuan di tempat kerja. Pertama, kesenjangan upah gender atau the gender pay gap. Meski sudah ada regulasi seperti Equal Pay Act, disparitas kompensasi untuk pekerjaan yang setara sebenarnya masih menjadi isu yang kritis. Kedua, bias recruitment. Diskriminasi halus sering terjadi saat keputusan rekrutmen didasarkan pada kriteria yang non-relevan, seperti asumsi bahwa perempuan tidak bersedia untuk melakukan dinas keluar kota karena faktor keluarga. Nah, selanjutnya ada pelecehan seksual, di mana pelanggaran hukum ini yang menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif dan secara tidak proporsional mempengaruhi umur panjang karir oleh seorang perempuan. Selanjutnya, kurangnya mentorship. Perempuan itu seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap mentor yang ada tingkatnya lebih tinggi, yang dapat membantu menavigasi jalur politik organisasi menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, meskipun menghadapi banyak hambatan, riset sebenarnya menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan memiliki keunggulan kompetitif, di antaranya kepemimpinan yang interaktif, gaya kepemimpinan yang lebih konsensual dan kolaboratif, di mana pengaruh berasal dari hubungan baik dan bukan cuma sekedar kekuasaan posisi. Kedua, kecakapan soft skills yang tinggi. Manajer perempuan seringkali mendapat skor lebih tinggi dalam hal memotivasi orang lain, membina komunikasi, dan menunjukkan empati serta kemampuan untuk mendengar. Selanjutnya, keberhasilan kolaboratif. Perilaku ini sangat berharga dalam lingkungan kerja modern yang kompleks dan berbasis tim. Nah, organisasi dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk menciptakan perubahan. Pertama, membangun hubungan mentor. Program formal yang menghubungkan perempuan berpotensi tinggi dengan eksekutif senior. Kedua, grup afinitas karyawan. Mendukung
kelompok berbasis identitas sosial untuk memberikan rasa inklusif serta ruang suara bagi manajemennya. Nah, ketiga, model diversitas inklusif bergeser dari sekedar menghitung jumlah orang menjadi memastikan setiap orang itu berharga dalam pekerjaannya dengan menghargai segala bentuk perbedaan yang ada. Keempat, penilaian kinerja yang tidak bias menggunakan umpan balik 360 derajat untuk memberikan pandangan yang jelas dan mengurangi bias penilaian secara individu. Selanjutnya adalah Diversity Initiatives and Programs. Diversity Initiatives and Programs adalah upaya organisasi dalam membuat atau membentuk kebijakan maupun program untuk mendukung keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, program yang pertama adalah Enhancing Structures and Policies, yaitu memperkuat struktur dan kebijakan organisasi melalui aturan anti-diskriminasi, serta sistem promosi dan kompensasi yang adil. Untuk program kedua adalah Expanding Recruitment Efforts, yaitu memperluas proses rekrutmen dengan mencari kandidat dari berbagai latar belakang agar organisasi memiliki tenaga kerja yang lebih beragam. Program kedua adalah Expanding Recruitment Efforts, yaitu memperluas proses rekrutmen dengan mencari kandidat dari berbagai latar belakang agar organisasi memiliki tenaga kerja yang lebih beragam. Untuk yang program ketiga adalah Establishing Mentor Relationships, yaitu program mentoring antara karyawan senior dan junior untuk mendukung pengembangan karir dan meningkatkan kemampuan kerjanya. Selanjutnya adalah Encouraging Employee Affinity Groups. Dilakukan dengan membentuk kelompok karyawan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendukung networking and solidarity antar anggota. Terakhir adalah Increasing Awareness of Sexual Harassment. Dilakukan melalui pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku yang tepat di lingkungan kerja serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.